刚才你晕倒了。 Cerita masih dilanjut di mana Lindong baru saja dilabrak lelaki tua tulang jahat. Setelah kepergian lelaki tua tulang jahat, suasana tegang perlahan mereda, namun kekhawatiran tetap menyelimuti para ahli klan Gu. Gu Shou kemudian mendekati Lindong dan menyarankan agar Lindong sementara waktu tinggal di pulau perkumpulan bela diri. Hal itu dikarenakan selama berada di sana, lelaki tulang jahat tidak akan berani bertindak gegabah. Gu Shou juga mengingatkan bahwa meskipun ancaman tadi terdengar keras, lelaki tulang jahat tidak mungkin menetap selamanya di pulau itu. Namun di sisi lain, Lindong menyadari bahwa dirinya juga tidak bisa berlama-lama. Lindong masih harus mencari simbol leluhur kedua serta menemukan Lin Diao dan Lin Yan. Selain itu, Gu Mengki dengan cemas mengingatkan bahwa segel tulang di dalam tubuh Lindong harus segera dihapus. Sebab selama segel itu masih ada, lelaki tua tulang jahat dapat melacaknya kapan saja. Lindong akhirnya menyetujui saran Gu Shou. Lindong memahami bahwa menghadapi tulang jahat bukanlah perkara mudah. Terlebih lagi, lelaki tua itu telah menyentuh setengah langkah tingkat kematian mendalam. Meskipun begitu, Lindong tidak menunjukkan rasa gentar karena Lindong telah melalui banyak bahaya yang bahkan lebih mengerikan. Singkat cerita, di dalam kamar sunyi, Lindong duduk bersila di atas tempat tidur dan mulai memeriksa tubuhnya. Dengan mengerahkan kekuatan Yuan serta kekuatan pelahap, Lindong akhirnya menemukan segel tulang berwarna hitam yang tersembunyi jauh di dalam tulangnya. Ketika Yuan Power mencoba menyentuhnya, segel itu justru mengikis energi tersebut sehingga Lindong terjekut karena kekuatan segel itu ternyata mengandung jejak ki kematian. Pada saat itulah batu roh leluhur berbicara di dalam benak Lindong dan menjelaskan bahwa hanya kekuatan pelahap yang mampu menghapus segel tersebut. Namun batu roh leluhur juga memperingatkan bahwa prosesnya akan memakan waktu beberapa hari. Selain itu, ketika segel itu terlepas, lelaki tua tulang jahat pasti akan segera menyadarinya. Lindong pun menyeringai dingin mendengar hal tersebut. Jika lelaki tulang jahat mengira Lindong adalah mangsa yang mudah ditekan, maka lelaki tua tulang jahat telah salah besar. Meskipun lawannya adalah setengah langkah tingkat kematian mendalam, Lindong masih memiliki kartu truf. Batu roh leluhur juga kemudian menyebut sebuah cara untuk menghadapi musuh kuat itu, yaitu dengan memanfaatkan kuali langit pembakaran. Di dalam kuali tersebut terdapat formasi sejati bernama gerbang langit bertingkat 8. Ini adalah sebuah teknik yang dahulu digunakan untuk menekan Jenderal Yimo. Namun untuk mengaktifkannya dibutuhkan 8 gerbang formasi yang harus disempurnakan dari bahan luar binasa. Bahan-bahan ini seperti 8 gunung berapi aktif atau setidaknya 8 batu esensi api gunung berapi. Mendengar hal itu, Lindong hanya bisa menghela nafas karena bahan tersebut sangat langka dan mahal. Akan tetapi, batu roh leluhur kembali memberi petunjuk lain dengan mengingatkan bahwa Lindong masih memiliki tablet api dewa kuno peninggalan Master Api. Hal itu kelak berkaitan dengan pemilik simbol leluhur api bernama Mo Luo, seorang tokoh besar di Laut Iblis Kekacauan. Meski demikian, batu roh leluhur menegaskan bahwa urusan itu bisa ditunda karena yang terpenting sekarang adalah menyiapkan jebakan untuk menghadapi lelaki tua tulang jahat. Batu roh leluhur kemudian menjabarkan rencana secara rinci di dalam benak Lindong. Perlahan sudut bibir Lindong terangkat membentuk senyum tipis. Di balik ketenangan pulau perkumpulan bela diri, sebuah rencana berbahaya tengah disusun, dan kali ini bukan Lindong yang akan menjadi buruan. Singkat cerita, selanjutnya Lindong pun kembali berkumpul dengan klan Gu. Gu Mengki akhirnya terjekut ketika mendengar keputusan Lindong untuk meninggalkan pulau bela diri perkumpulan esok hari. Gu Mengki mengingatkan bahwa lelaki tua tulang jahat pasti akan menyerang begitu Lindong keluar dari perlindungan klan Gu. Namun Lindong tetap tenang dan menjelaskan bahwa terus bersembunyi bukanlah solusi karena cepat atau lambat masalah itu harus dihadapi. Gu Mengki sulit memahami dari mana keyakinan Lindong berasal, sebab lelaki tua tulang jahat adalah ahli setengah langkah tingkat kematian mendalam. Ia juga benar-benar sudah lama terkenal di wilayah tersebut. Namun meskipun begitu, Gu Mengki akhirnya tidak memaksa dan menyatakan bahwa jika keadaan menjadi di luar kendali, Lindong selalu bisa kembali dan klan Gu pasti akan melindunginya.
Lindong pun berterima kasih dengan tulus karena perlindungan itu bukan lagi sekedar kerjasama melainkan sebuah bentuk kepercayaan. Selain itu, Gu Mengki juga menyarankan agar Lindong pergi ke wilayah Pedang Langit untuk mencari peta wilayah laut yang belum diketahui. Di sana setiap setengah tahun diadakan lelang perdagangan langit berskala besar. Kemungkinan besar peta yang Lindong butuhkan juga bisa ditemukan di tempat itu. Bahkan Gu Mengki telah menandai jalur menuju wilayah itu di peta Laut Iblis Kekacauan. Lindong kembali berterima kasih dan berjanji bahwa jika suatu hari Gu Mengki membutuhkan bantuan, Lindong pasti akan membalas kebaikan tersebut. Gu Mengki hanya tersenyum dan berpesan agar Lindong tetap berhati-hati. Keesokan paginya saat matahari terbit, Lindong pada akhirnya meninggalkan pulau perkumpulan seni bela diri dengan kecepatan penuh. Gu Shou memandang kepergian Lindong sambil menghela nafas dan merasa bahwa tindakan itu terlalu gegabah. Namun Gu Mengki percaya Lindong bukanlah orang yang ceroboh tanpa adanya perhitungan. Sementara itu di kediaman klan Wei, lelaki tua tulang jahat segera menyadari pergerakan Lindong. Dengan senyum dingin, lelaki tua tulang jahat mengatakan bahwa Lindong akhirnya tidak tahan lagi untuk bersembunyi. Setelah itu lelaki tua tulang jahat langsung mengejar, meninggalkan Chen Luo dan anggota klan Wei yang merasa bahwa tindakan Lindong sama saja dengan bunuh diri. Sementara itu Lindong melesat di atas permukaan laut dengan sayap naga hijau di punggungnya. Angin asin menerpa wajahnya, tetapi tekad Lindong semakin kuat. Dalam benaknya Lindong berbicara dengan batu roh leluhur. Roh itu mengkonfirmasi bahwa semua persiapan telah selesai. Ia lanjut memberitahu bahwa nama yang dulu diberikan kepadanya adalah Yan. Lindong pun mengingat nama itu dan segera menerima saran Yan untuk menuju ke sebuah pulau tak berpenghuni di barat laut sebagai medan pertempuran. Yan juga memperingatkan bahwa lelaki tua tulang jahat akan menyusul dalam waktu sekitar 1 jam. Singkat cerita, Lindong pun tiba di pulau kosong itu dan duduk di puncak gunung sambil menenangkan napasnya. Namun di balik ketenangan itu, semangat bertarung Lindong pada saat ini benar-benar membara. Lindong lanjut mengeluarkan kuali langit membara yang memancarkan cahaya merah menyala seperti api raksasa. Lindong bergumam dalam hati bahwa bahkan 3 kepala sekte besar gerbang Yuan pun gagal menghabisi Lindong. Dengan begitu tidak ada alasan bagi seorang ahli setengah langkah tingkat kematian mendalam untuk merasa bisa merenggut nyawa Lindong. Tak lama kemudian cahaya abu-abu membelah langit dan lelaki tua tulang jahat muncul di atas pulau. Dengan nada mengejek, lelaki tua tulang jahat mengatakan bahwa Lindong telah memilih tempat pemakaman yang bagus. Namun Lindong justru menatap tajam dan menyatakan bahwa tempat itu dipilih untuk lelaki tua tulang jahat. Sesaat kemudian kuali raksasa berwarna merah terang melayang di udara, memancarkan gelombang panas yang membuat ruang di sekitarnya terdistorsi. Lelaki tua tulang jahat memandang kuali itu dengan tatapan meremehkan, lalu berkata bahwa Lindong terlalu naif jika berpikir bisa melindungi diri dengan benda semacam itu. Namun Lindong tetap tenang dan membalas bahwa hasilnya baru akan diketahui setelah mereka bertarung. Perkataan itu justru membuat lelaki tua tulang jahat murka karena menurutnya Lindong hanyalah bocah yang tidak tahu batas kemampuan. Lelaki tua tulang jahat bahkan merasa perlu memberikan pelajaran agar Lindong tidak bersikap sombong di Laut Iblis Kekacauan. Akan tetapi Lindong tidak gentar dan langsung mengambil inisiatif menyerang. Dengan kendali pikirannya, cahaya merah dari kuali membesar lalu membentuk pilar cahaya yang menyelimuti lelaki tua tulang jahat. Kuali tersebut pada saat ini berusaha untuk mencoba menyedotnya ke dalam. Lelaki tua tulang jahat segera mengerahkan Yuan power yang luar biasa besar untuk menahan daya hisap tersebut. Gelombang laut di bawah mereka juga terangkat tinggi akibat tekanan kuat tersebut. Melihat usahanya tertahan, Lindong pada saat ini sama sekali tidak panik. Lindong justru memanggil boneka iblis miliknya dan mengarahkannya untuk menyerbu tulang jahat. Lelaki tua itu sempat meremehkan boneka tersebut karena kekuatannya hanya setara tingkat kehidupan mendalam. Namun tujuan Lindong bukanlah menyerang secara langsung, melainkan mengorbankan boneka itu. Saat boneka mendekat, Lindong pada akhirnya segera meledakkannya.
Ledakan dahsyat itu memaksa lelaki tua tulang jahat mundur sesaat, lalu membuat pertahanannya terhadap daya hisap kuali goyah. Kesempatan kecil itu segera dimanfaatkan oleh Lindong. Kuali langit pembakaran melesat dan menelan lelaki tua tulang jahat ke dalamnya. Di dalam ruang merah terang kuali, tulang jahat segera mengamuk dan mencoba menghancurkannya dari dalam. Sementara itu, Lindong ikut masuk karena hanya di dalam kuali itulah Lindong bisa memaksimalkan perlindungan dan memperkecil jarak kekuatan mereka. Tulang jahat pun menyadari bahwa Lindong rela mengorbankan boneka demi menjebaknya, dan hal itu membuatnya semakin berniat membunuh. Dengan gerakan secepat kilat, lelaki tua tulang jahat muncul di depan Lindong dan melancarkan serangan telapak tangan yang mengandung Yuan Power mengerikan. Lindong bertahan dengan perisai cahaya merah di kuali, namun tetap terdorong mundur. Sejak awal, Lindong memang tidak berniat bertarung langsung, melainkan terus mengulur waktu sambil mencari celah. Lelaki tua tulang jahat lalu menggunakan tongkat tulang putih yang berubah menjadi cahaya dingin dan melesat menembus ruang. Lindong memanggil cabang pohon hitam dan mengalirkan kekuatan Yuan ke dalamnya untuk menahan serangan tersebut. Benturan keras terjadi membuat keduanya sama-sama terpental, meskipun jelas Lindong masih berada di posisi lebih lemah. Menyadari bahwa Lindong terlalu licik untuk diserang secara biasa, lelaki tua tulang jahat pada akhirnya mengubah tekniknya. Uap abu-abu menyelimuti tubuhnya dan membuat gerakannya menjadi ilusi. Dalam sekejap, tulang jahat muncul tepat di depan Lindong dan mencengkeram dengan cakar yang dibungkus ki hitam. Bahkan ruang di sekitarnya retak akibat dari kekuatan tersebut. Dalam keadaan terdesak, Lindong segera mengerahkan segel tahta naga hijau surgawi. 10 tato naga hijau muncul di tubuh Lindong, bangkit dan membentuk kepala naga raksasa yang menghantam ke depan. Benturan dahsyat pun kembali terjadi. Namun serangan itu tetap membuat Lindong terpental dan jatuh dengan napas terguncang. Walaupun begitu, keberhasilan Lindong menahan satu serangan penuh sudah cukup mengejutkan lelaki tua tulang jahat. Lelaki tua itu mulai menyadari bahwa jika Lindong dibiarkan tumbuh, maka kelak akan menjadi ancaman besar. Karena itu niat membunuhnya semakin kuat dan lelaki tua tulang jahat kembali menerjang dengan kekuatan penuh. Kali ini Lindong juga masih tidak mundur. Dengan wajah tegas dan tekad bulat, Lindong membungkuk lalu menghantamkan kedua tangannya ke tanah di dalam kuali. Tanah merah terang bergetar hebat, kemudian runtuh dan ratusan pilar cahaya merah menyembur keluar. Pilar-pilar itu berubah menjadi rantai-rantai api besar yang saling terjalin dan melesat cepat membungkus tubuh lelaki tua tulang jahat yang sedang menyerang. Langit tiba-tiba dipenuhi ratusan rantai merah yang melesat seperti naga api, kemudian berputar dan mengurung cahaya abu-abu tempat lelaki tua tulang jahat itu berdiri. Serangan mendadak itu membuat lelaki tua tulang jahat terjekut sesaat, namun dengan cepat lelaki tua tulang jahat menengus dingin dan mengayunkan kedua tangan berbentuk cakar ke bawah. 10 cahaya hitam gelap menyambar dan memotong rantai-rantai merah itu hingga hancur. Namun Lindong sudah bersiap. Dengan kedua tangan yang menekan tanah, Lindong mengalirkan kekuatan Yuan tanpa henti ke dalam bumi sehingga tanah retak dan meledak. Dari dalamnya, rantai-rantai merah yang tak terhitung jumlahnya kembali muncul dan menyerang lelaki tua tulang jahat tanpa jeda. Meskipun begitu, lelaki tua tulang jahat tetap melayang di udara, sementara angin cakar yang tajam menyapu sekeliling tubuhnya dan menghancurkan setiap rantai yang mendekat. Lelaki tua tulang jahat kembali meledek dan merasa Lindong hanya bermimpi jika mengira bisa menjebaknya dengan cara seperti itu. Akan tetapi Lindong tidak mempedulikan ejekan tersebut. Dengan satu pikiran, belasan rantai merah kembali muncul dan melilit lelaki tua tulang jahat secepat kilat. Saat rantai itu dipotong, potongan-potongan itu justru berubah menjadi rantai-rantai yang lebih kecil dan melesat seperti ular berbisa, lalu membelit tubuh lelaki tua tulang jahat. Lelaki tua tulang jahat segera meledakkan kekuatan Yuan yang agung untuk menghancurkannya, tetapi kali ini rantai hitam yang tersembunyi di dalam daya pelahap bertahan keras. Rantai-rantai itu berderit, namun pada saat ini tidak terputus. Untuk pertama kalinya, ekspresi lelaki tua tulang jahat seketika berubah.
Ia tidak menyangka bahwa ia tidak mampu membebaskan diri dari rantai yang tampak sederhana itu. Sementara itu Lindong menatap dingin dan menyadari inilah kesempatan satu-satunya. Rantai hitam itu bukan sekedar pengikat biasa, melainkan jebakan yang memang telah direncanakan. Di sisi lain, meskipun terikat, lelaki tua tulang jahat masih melancarkan serangan. Dengan menghentakkan kaki di udara, pilar kekuatan Yuan raksasa menghantam ke arah Lindong. Rantai-rantai merah berubah menjadi jaring besar di atas kelapa Lindong dan menahan serangan tersebut walau banyak yang hancur dalam benturan itu. Lindong pun lanjut berkata bahwa permainan sudah selesai dan lelaki tua tulang jahat sebaiknya bersiap menerima hidangan yang telah Lindong siapkan. Nada suara Lindong terdengar tenang namun sudut bibirnya menyimpan keganasan. Sementara itu, kegelisahan mulai tumbuh di hati lelaki tua tulang jahat karena semua langkah Lindong terasa seperti bagian dari rencana besar. Lindong kemudian mengeluarkan sebuah tablet kuno berwarna merah tua, yaitu tablet api ilahi kuno. Saat tablet itu melayang naik, nyala api merah mulai membakar dari dalamnya, membuat ruang di sekitarnya terdistorsi dan suhu melonjak hingga kekuatan Yuan di udara mendidih. Wajah Lindong memucat ketika beberapa teguk darah esensi dimuntahkan ke atas tablet itu, sementara seluruh Yuan power di tubuhnya mengalir deras ke dalamnya. Jelas bahwa serangan ini menguras hampir seluruh kekuatan Lindong. Namun sebagai gantinya, api pada tablet berubah menjadi merah darah yang pekat dan memancarkan gelombang pemusnahan yang mengerikan. Dengan segel tangan yang berubah cepat, Lindong melepaskan jurus panah api pembakar semesta. Api merah darah melesat ke langit dan membentuk panah panjang sekitar 3 meter dengan nyala seperti darah segar yang menetes dan aura kehancuran yang membuat bahkan lelaki tua tulang jahat merasa ngeri. Saat Lindong melepaskan panah itu, ruang di sekitarnya hancur oleh pekikan tajamnya. Panah api merah darah menembus ruang dan melesat lurus ke arah kelapak lelaki tua tulang jahat. Pada saat itu, lelaki tua tulang jahat akhirnya berhasil mematahkan rantai hitam dan mencoba mundur. Ia pada saat ini benar-benar merasakan adanya ancaman kematian yang nyata. Namun Lindong tahu serangan ini tidak boleh gagal. Jika meleset, Lindong tidak akan memiliki kekuatan lagi untuk bertarung. Dengan sisa energi mental dari istana Niwan, Lindong mengerahkan kemampuan terakhirnya dan memerintahkan ruang untuk berhenti. Dalam sepersekian detik yang nyaris tak terasa, tubuh lelaki tua tulang jahat seketika membeku. Meskipun hanya sesaat, jeda itu sudah cukup untuk menentukan hidup dan mokat. Panah api merah darah itu akhirnya menembus tubuh lelaki tua tulang jahat tanpa ampun. Ledakan merah mengerikan pun terjadi, mengguncang seluruh ruang di dalam kuali hingga bergetar hebat sementara gelombang kehancuran menyapu segalanya. Di tengah kekacauan itu, Lindong berdiri dengan wajah pucat menatap api yang berkobar dengan napas berat. Serangan tadi adalah jurus terkuatnya dan Lindong tahu bahwa dirinya tidak mungkin menggunakannya untuk kedua kalinya. Karena itu, jika lelaki tua tulang jahat masih mampu bertahan, maka keadaan akan berbalik menghancurkan Lindong. Lindong menyadari bahwa lawannya adalah ahli setengah langkah tingkat kepatihan mendalam, sosok yang sangat sulit untuk dihadapi. Namun karena Lindong memiliki tablet api ilahi kuno, Lindong berani memilih bentrokan langsung. Jika tidak, Lindong pasti sudah menghindar dan menunggu kesempatan membalas di masa depan. Selanjutnya, Lindong pun bertanya-tanya di dalam hati apakah serangan itu berhasil. Suara Ian juga terdengar dan mengatakan bahwa lelaki tua tulang jahat belum mokat. Jantung Lindong seketika menegang, tetapi Ian menambahkan bahwa kondisi lelaki tua itu juga sangat buruk. Meskipun begitu, bagi Lindong selama musuhnya belum mokat, ancaman masih tetap ada. Api merah darah juga perlahan surut dan sosok hangus pada saat ini muncul di udara. Tubuh lelaki tua tulang jahat dipenuhi dengan luka yang mengerikan. Lengan kiri dan kaki kanannya hilang, darah menyembur tanpa henti dan auranya melemah drastis. Luka itu nyaris fatal. Lindong tertegun sesaat, tidak menyangka kekuatan serangannya mampu melukai ahli setingkat itu hingga separah ini. Namun lelaki tua tulang jahat menjerit marah dan menatap Lindong dengan mata merah dipenuhi kebencian.
Lelaki tua tulang jahat tidak menyangka dirinya yang seorang ahli besar bisa dipaksa ke kondisi seperti ini oleh seorang junior tingkat awal kehidupan mendalam. Dengan begitu, maka amarah dan rasa takut pada saat ini bercampur di dalam dirinya. Sementara itu, Lindong pada saat ini segera menyatakan bahwa hari itu bukan hanya melukai, tetapi Lindong akan menghabisinya. Namun bersamaan dengan hal itu, Yan segera memperingatkan bahwa kondisi Lindong juga sudah diambang batas. Jika gertakan itu terbongkar, lelaki tua tulang jahat pasti akan mempertaruhkan segalanya. Meski begitu, Lindong pada saat ini masih tetap bertindak. Lindong memukul dadanya dan memuntahkan darah ke tablet api ilahi kuno seolah-olah hendak melancarkan serangan kedua. Pemandangan itu membuat lelaki tua tulang jahat seketika ketakutan. Dalam kondisi terluka parah, lelaki tua tulang jahat tidak berani mengambil resiko menerima serangan yang sama lagi. Karena itu, lelaki tua tulang jahat menggertakkan gigi dan meledakkan salah satu lengannya sendiri untuk merobek ruang wilayah kuali langit pembakaran. Dengan cahaya darah yang meledak, lelaki tua tulang jahat melarikan diri dalam keadaan mengenaskan, meninggalkan jejak darah di langit. Akhirnya setelah musuhnya benar-benar pergi, Lindong langsung memuntahkan darah segar. Cahaya tablet api ilahi kuno meredup dan seketika terjatuh. Ternyata darah tadi hanyalah gertakan yang dilakukan oleh Lindong. Lindong tahu bahwa kekuatannya jauh di bawah lawannya, sehingga satu-satunya cara adalah menakut-nakuti dengan keberanian nekat. Untungnya lelaki tua tulang jahat sudah benar-benar takut dengan serangan Lindong. Sementara itu Yan menegur bahwa tindakan itu terlalu beresiko, tetapi Lindong hanya menggeleng karena memang tidak ada pilihan lain. Setelah itu, Lindong menyimpan tablet api ilahi kuno dan menarik kembali kuali langit pembakaran ke dalam tubuhnya. Dengan sisa tenaga terakhir, Lindong pada akhirnya segera menjauh untuk mencari tempat pemulihan. Sementara itu, di pulau perkumpulan bela diri, Gu Mengki berdiri dengan wajah cemas memandang ke arah kepergian Lindong. Gu Shou berusaha menenangkan dengan mengatakan bahwa karena lelaki tua tulang jahat belum kembali, mungkin Lindong masih selamat. Namun Gu Mengki tahu bahwa segel tulang di tubuh Lindong membuat pelarian hampir mustahil. Namun bersamaan dengan pembicaraan itu, ekspresi dari Gu Shou seketika berubah. Saat tiba-tiba aura berdarah mendekat, Gu Shou menyadari bahwa lelaki tua tulang jahat telah kembali. Wajah Gu Mengki juga menjadi langsung pucat. Cahaya darah melesat dari pulau perkumpulan bela diri diiringi jeritan kesakitan. Begitu cahaya memudar, semua orang seketika mulai terpaku. Sosok yang muncul adalah lelaki tua tulang jahat dalam keadaan yang mengenaskan. Melihat pemandangan itu, seluruh pulau pun seketika terdiam. Tidak ada yang menyangka ahli besar itu kembali dalam kondisi yang hampir hancur. Gu Mengki dan Gu Shou saling berpandangan dengan keterjekutan yang sulit disembunyikan. Mereka sadar bahwa lelaki tua tulang jahat pergi mengejar Lindong dan luka separah itu hanya mungkin disebabkan oleh Lindong. Saat itu Gu Shou akhirnya memahami alasan Lindong memilih pergi. Pemuda itu ternyata jauh lebih berbahaya dan tangguh daripada apa yang mereka bayangkan sedari awal. Sementara itu, di sebuah pulau kecil yang terbentuk dari terumbu, Lindong melangkah keluar dengan perlahan lalu menengadah menatap langit biru. Kedua tangannya mengepal erat karena Lindong dapat merasakan kembali kekuatan yang mengalir penuh di dalam tubuhnya dan senyum tipis pun terukir di wajahnya. 10 hari sebelumnya, Lindong terlibat pertarungan hidup dan mokat melawan orang tua tulang jahat. Dalam pertempuran itu, Lindong berhasil melukai lawannya dengan parah, bahkan memaksanya mundur. Namun meskipun begitu, Lindong sendiri telah mencapai batas kekuatannya sehingga setelah pertempuran usai, Lindong segera pergi mencari tempat terpencil untuk memulihkan diri. Selama 10 hari, Lindong berkonsentrasi menyembuhkan luka sekaligus melenyapkan segel tulang yang ditinggalkan pria tua tulang jahat. Pada saat ini kekuatan Lindong benar-benar telah pulih sepenuhnya. Lindong memandang ke arah pulau perkumpulan bela diri yang jauh sambil menimbang keadaan. Menurut perhitungannya, meskipun pria tua tulang jahat terluka parah, sebagai ahli setengah langkah tahap kematian mendalam, pria itu tidak akan benar-benar binasa.
Tubuh pria tua tulang jahat telah mencapai tingkat yang mampu melahirkan kehidupan hingga anggota tubuh yang hancur pun dapat tumbuh kembali. Karena itu, Lindong tidak berharap dapat menghabisinya saat itu. Namun setidaknya dalam beberapa bulan ke depan, pria tua tulang jahat tidak akan mampu memburu Lindong. Oleh karena itu, Lindong berniat memanfaatkan waktu tersebut untuk memperoleh batu api gunung api esensi dan memperbaiki gerbang langit pembakaran. Dengan begitu, pada pertemuan berikutnya, Lindong tidak perlu lagi bertarung mati-matian. Pikiran Lindong kemudian beralih ke wilayah pedagang langit, sebuah kawasan unik di Laut Iblis Kekacauan yang berbatasan dengan wilayah laut lain dan dipenuhi berbagai faksi kuat. Perdagangan di sana sangat maju sehingga harta karun di berbagai penjuru berkumpul di tempat itu. Di antara banyak kekuatan, yang paling berpengaruh adalah Pengadilan Pedagang Langit, sebuah faksi besar yang terkenal karena menjual informasi dan menyelenggarakan pelelangan. Kekayaan mereka berlimpah, namun di Laut Iblis Kekacauan yang kacau dan kejam, kekayaan tanpa kekuatan hanya akan menggundang kehancuran. Maka jelas bahwa Pengadilan Pedagang Langit pasti memiliki fondasi yang sangat kuat. Lindong pada akhirnya memutuskan untuk menghadiri pelelangan di sana karena selain mencari batu api esensi gunung berapi, Lindong juga berharap mendapatkan informasi tentang Lin Diao dan Lin Yan. Selain itu, Lindong juga tidak pernah melupakan pencarian simbol leluhur kedua. Lindong telah berjanji kepada Prasasti Kesunyian Agung bahwa dalam 2 atau 3 tahun Lindong akan kembali ke wilayah Suan Timur untuk membantu menghabisi Yimo tingkat raja yang disegel. Lebih dari itu, Lindong juga menyimpan dendam mendalam terhadap gerbang Yuan. Setelah menenangkan pikirannya, Lindong pada akhirnya memutuskan untuk segera bergerak. Tubuh Lindong berubah menjadi cahaya yang melesat menembus langit dan menghilang di cakrawala. Perjalanan menuju wilayah pedagang langit sangat jauh sehingga meskipun kecepatan Lindong luar binasa, perjalanan itu tetap memakan waktu panjang. Namun Lindong tidak terburu-buru karena pelelangan masih 1 bulan lagi. Justru perjalanan panjang di atas laut menjadi latihan berharga untuk mengendalikan kekuatan Yuan di dalam tubuhnya. Pada awalnya, Lindong harus beristri jahat setiap setengah hari, tetapi setelah 10 hari, Lindong mampu mengatur konsumsi energi dengan sempurna sehingga hanya menggunakan kekuatan Yuan pada bagian yang paling dibutuhkan. Kini setelah menembus tahap kehidupan mendalam, kepadatan dari kekuatan Yuan Lindong meningkat berkali-kali lipat. Selain itu, simbol leluhur pelahap secara diam-diam menyerap energi alam sekitar untuk mengisi kembali tubuhnya. Karena itu, meskipun terus terbang jarak jauh, kondisi Lindong tetap prima dan siap menghadapi ancaman apapun. Selama perjalanan, Lindong beberapa kali bertemu kapal dagang dan terkadang singgah untuk mengumpulkan informasi. Waktu berlalu cepat hingga lebih dari 20 hari terlewati. Dengan sepasang sayap naga hijau di punggungnya, Lindong melesat seperti panah, menimbulkan dentuman sonik rendah yang menggetarkan permukaan laut. Lindong memperkirakan bahwa dalam waktu sekitar 1 minggu lagi, Lindong akan tiba di wilayah pedagang langit. Namun tiba-tiba, Yan memperingatkan bahwa ada sejumlah kehadiran kuat di wilayah tersebut. Lindong pun mengalihkan pandangannya ke arah barat daya dan melihat lebih dari 100 sosok berdiri di atas hiu berwarna darah yang membelah ombak. Ketika mendekat, Lindong menyadari bahwa tubuh bagian atas mereka terbuka dan dipenuhi sisik samar. Mata mereka merah gelap serta tato hiu bercahaya terpampang di dada mereka. Mereka adalah anggota klan hiu iblis darah, salah satu klan terkenal dari suku iblis laut yang dikenal kejam dan haus darah. Banyak faksi manusia pernah dibantai akibat berkonflik dengan mereka. Seorang pria garang berdiri di atas hiu darah terbesar sambil memegang trisula. Aura yang dipancarkannya menunjukkan bahwa pria itu adalah ahli tahap tingkat lanjut kehidupan mendalam. Dengan suara dingin, pria itu memperingatkan bahwa klan hiu iblis darah sedang menjalani misi dan siapapun yang tidak terkait harus segera pergi. Lindong merasakan kecurigaan karena barisan sekuat itu jarang muncul tanpa alasan besar. Namun Lindong tidak ingin terlibat masalah yang tidak perlu sehingga setelah menatap mereka sejenak, Lindong pada akhirnya segera berbalik dan pergi. Di belakangnya, Komandan Xia menegur bawahannya yang ingin menghabisi Lindong. Komandan Xia menegaskan bahwa misi mereka lebih penting dan tidak boleh ada gangguan.
Selain itu, komandan siap memerintahkan seluruh anggota menyebar dan mencari target yang telah terluka parah oleh tetua mereka. Jika target itu lolos, maka klan Hiu Iblis Darah akan menghadapi permasalahan besar. Dengan lolongan tajam yang menggema di atas laut, ratusan sosok itu menyebar membentuk jaring raksasa dan mulai menyisir wilayah laut tersebut. Sementara itu, Lindong terus melaju menjauh tanpa mengetahui siapa sebenarnya yang sedang diburu oleh klan Hiu Iblis Darah. Singkat cerita, selanjutnya di sebuah pulau kecil yang sunyi, Lindong duduk diam di samping api unggun dan memanggang ikan untuk mengisi perutnya. Namun pikiran Lindong tidak sepenuhnya tenang karena pada siang hari Lindong sempat bertemu kelompok elit kecil dari klan Hiu Iblis Darah. Begitu hendak memakan ikan bakar, Lindong tiba-tiba mendengar suara seorang menelan ludah dari arah belakang. Lindong segera waspada lalu menoleh dan mendapati seorang gadis kecil berpakaian hijau duduk di atas pohon besar tidak jauh darinya. Gadis itu berwajah manis seperti boneka, rambutnya dikuncir dua dan matanya yang besar menatap tajam ke arah ikan bakar di tangan Lindong. Meskipun penampilan gadis itu tampak polos dan menggemaskan, Lindong justru merasa heran dan waspada karena sama sekali tidak menyadari kehadiran gadis itu sebelumnya. Setelah beberapa saat saling menatap, Lindong menawarkan ikan bakar tersebut. Gadis kecil itu tanpa ragu menerima dan mulai makan dengan lahap, bahkan menghabiskan lebih dari 20 ikan bakar sebelum akhirnya merasa kenyang. Gadis itu pada akhirnya segera memperkenalkan diri bahwa ia bernama Mulingsan, sementara Lindong juga menyebutkan namanya. Namun selanjutnya Mulingsan pada saat ini segera mulai berbicara terus terang mengenai tujuannya. Ia berkata bahwa sebenarnya ia tidak tertarik pada ikan bakar, melainkan mengikuti Lindong sejak pertemuan Lindong dengan klan Hiu Iblis Darah siang tadi. Mendengar hal itu, Lindong terjekut karena sama sekali tidak menyadari bahwa dirinya diikuti sepanjang hari. Lindong pada akhirnya segera bertanya mengenai alasan mengapa Mulingsan mengikuti Lindong. Mulingsan pun segera menjawab bahwa Mulingsan sendiri tidak tahu, tetapi merasa bahwa Lindong tidak akan menyakitinya. Jawaban polos itu justru membuat Lindong semakin bingung. Tak lama kemudian, Mulingsan berkata bahwa ia ingin beristri jahat karena terluka, lalu langsung tertidur dekat di api unggun tanpa sedikit pun menunjukkan kewaspadaan. Lindong yang masih merasa curiga memperhatikan tubuh Mulingsan dan mendapati cahaya biru tua menyelimuti tubuh kecil itu. Luka di lengan Mulingsan yang semula terlihat parah mulai sembuh dengan cepat di depan mata Lindong. Sosok Yan yang berada di dalam kesadaran Lindong juga tiba-tiba bersuara dengan keterkejutan. Ia menyebut bahwa itu adalah metode surga abadi yang meluap, sebuah teknik khas klan Paus Sage abadi. Ini adalah salah satu klan kuat di antara suku iblis laut. Namun Yan juga merasa aneh karena konstitusi Mulingsan tidak sepenuhnya seperti anggota murni klan tersebut. Bahkan Yan tidak mampu memastikan latar belakang Mulingsan dengan jelas. Lindong semakin merasa bahwa gadis kecil itu tidaklah sederhana. Meskipun begitu, karena Mulingsan tampak tulus dan tidak menunjukkan niat jahat, Lindong akhirnya memilih untuk tidak mencampuri urusannya. Lindong memutuskan akan melanjutkan perjalanan seorang diri keesokan harinya sebab keterlibatan lebih jauh bisa membawa berkah atau justru bencana. Singkat cerita, keesokan paginya Mulingsan bangun dengan mata yang kembali cerah dan cerdas. Luka di lengannya telah sembuh sepenuhnya. Mulingsan berterima kasih atas ikan bakar Lindong lalu bersiap pergi. Namun sebelum benar-benar meninggalkan pulau itu, Mulingsan sempat berpesan agar Lindong tidak pergi ke arah yang sama dengannya. Sebelum Lindong sempat bertanya lebih jauh, Mulingsan sudah berubah menjadi seberkas cahaya dan menghilang dari pandangan. Lindong hanya bisa berdiri memandang ke arah kepergian Mulingsan sambil tersenyum pahit. Hal itu dikarenakan pertemuan singkat yang terjadi di Pulau Sunyi itu terasa aneh sekaligus misterius. Hal ini seolah menjadi pertanda bahwa perjalanan Lindong di Laut Iblis Kekacauan tidak akan sederhana yang Lindong bayangkan.